Ya siapa suruh nikahnya cepet banget kak. Guys, jujur kita udah pacaran 4 tahun. Jadi kayak udah cukup lama kan untuk mengenal satu sama lain. Tapi emang sifat dia yang kayak gini tuh kelihatannya pas udah nikah dan tinggal berdua gitu. Serem banget. Masa bisa kayak laba-laba dia? Makanya guys, pilih cowok itu hati-hati. Kalian lihat mukanya normal banget kan. Tapi ternyata dia laba-laba. Yang penting sah secara agama ya kan? Guys, sejujurnya aku sama Jono beda agama. War! Kaget gak kalian? Terlalu banyak Lika-liku pernikahan kita ini. Jadi si Jono Kristen dari lahir dan aku KTP-nya masih Buddha. Tapi sebenarnya aku udah nganut Kristen ini dari SD. Cuman pas SMP disuruh ke tempat ibadah sesuai dengan apa ya? Kartu pelajar kita gitu loh. Cuman sampai saat ini mohon maaf aku belum baptis. Jadi KTP ku masih Buddha dan iya, agak sulit sih kalau nikah di Indo. Guys, kata aku sih kalau kalian suka banget sama Jepang kayak aku ya, jangan coba-coba belanja barang Jepang di Singapura karena harganya gak ngotak coy. Mahalnya bisa sampai 2-3 kali lipat. Ini aku coba ke Daiso yang biasanya serba 100 yen alias 10.000, di sini bisa berkali-kali lipat. Tapi ya emang gak bisa dipungkiri, barang-barang Jepang tuh lucu-lucu, lengkap dan kayak imut gitu. Tapi aku gak beli sih, aku masih kuat guys. Cuman pas sampai Donki aku langsung goyah karena lihat masker sake. Ya ampun, masker tapi terbuat dari sake. Ya udahlah aku ambil. Terus ketemu masker beras juga, ya udahlah ambil gitu kan. Terus ada juga mainan kentang tapi mohon maaf gak masuk budget. Terus juga ada lip balm yang viral tapi aduh mahal banget. Dan yang aku suka main kasir-kasiran. Nah buat kalian ya pecinta skincare Jepang, kalian bisa coba ke toko ini karena dia lumayan lengkap ya. Cuman untuk harganya ya nggak usah ditanya lah ya, setara Just Tip atau bahkan lebih mahal dari Just Tip gitu loh. Ya kalau kalian mau coba-coba ya silahkan. Kalau aku sih tidak, aku tahan aja sampai aku ke Jepang nanti. Hehe, bye. Karena apa? Karena kita suka duit. Tapi mama biar apa sih ngabisi nyawa orang-orang? Emangnya mama punya dendam? Mereka semua ngejek mama wanita murahan Yan. Gara-gara mama melahirkan dan membesarkan kamu tanpa suami. Ya ampun, mama kan tinggal ngomong gitu loh sama orang-orang kalau misalnya si papa kabur gitu loh gara-gara nikah sama cewek lain, karena emang itu kan kenyataannya. Mama udah bilang gitu, tapi mereka tetap lebih percaya kalau mama ini wanita murahan. Dan bahkan mereka ngajarin anak-anak yang masih kecil untuk ngatain mama cewek murahan juga. Mama akan serahin diri mama ke polisi. Apa? Jangan! Gimana dengan bisnis-bisnis kita ini? Saya dari awal tidak melakukan ini demi duit. Saya hanya senang menjahit kulit manusia. Itu namanya psikopat nenek bangke, lu kelainan. Dan kalau tuh emak-emak serahin diri ke polisi, kita semua pasti kena. Ayo nek, kerja sama kita untuk kulit manusia. Biar aku saja yang cari nanti, ya kan bro? Bro, jangan bilang lu juga mau serahin diri lu ke polisi lagi. Stop Sumanto, udah mama bilang stop obsesi kamu terhadap jaket kulit sialan itu. Mama, ngapain mama di sini? Sabar Cel, itu bukannya kemarin ibu yang ngelaporin kita ke polisi itu ya? Oh Yan, tapi ngapain ya dia di sini? Mama kesini buat tangkap kamu dan komplotan kamu, Sumanto. Silahkan Pak Polisi, tangkap anak saya yang udah nggak waras itu. Oh, apa? By the way, Yan, maafin Mama ya. Dan kalau kamu pulang ke rumah, cek di meja. Mama ada hadiah buat kamu. Hadiah. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kamu siapa? Kamu bukan Pien yang asli kan? Saya pian kok Bu, ibu ini ngomong apa sih? Bohong. Pien yang asli bakal nampar saya kalau saya berbicara dengan nada seperti ini. Apa? Pian sampai nampar guru? Baiklah, saya ngaku, saya ini Pian, kembarannya si Pian. Si Pian tuh tadi pagi demam tinggi dan gak bisa datang ke sekolah. Jadi saya di sini menggantiin perannya gitu loh. Astaga, terima kasih Tuhan. Ibu kira kamu Pien yang lagi ngetes ibu. Dan kalau ibu gagal, ibu pasti bakal babak belur. Apa? Si Pian emangnya sekasar itu Bu? Jujur, Pien itu gila nak. Gak ada satupun orang di sekolah ini yang berani sama dia. Bahkan sampai kepala sekolah aja tunduk sama dia. Sabar, tapi apa yang bikin semua orang takut gitu loh sama dia? Karena saya yakin kalau masalah kekerasan fisik, ibu ataupun kepala sekolah pasti bisa menghentikan dia ataupun melawan dia balik kan? Dia punya rahasia gelap kita semua. Dari masalah keluarga, perselingkuhan, bahkan sampai korupsi yang ada di sekolah ini. Dia tahu. Apa? Tapi sekarang kita juga punya rahasia gelap dia, yaitu keberadaan kamu, kembaran dia. Hah?
Jadi lu beneran kembarannya si Pian? Lu nggak seharusnya bocorin hal ini ke siapapun. Nada, jangan bilang lu tahu lagi kalau si Pian itu punya kembaran. Tahu, gue pernah lihat lu berdua di mall lagi belanja babi kecap. Dan pas gue tanyain Pian soal lu, dia malah ngancam mau bocorin ke semua orang kalau gue ini cewek simpanannya Om Burhan, pengusaha mobil impor yang terkenal itu. Jadi semenjak itu gue tahu. Om Burhan, tapi bukannya dia udah 80-an tahun ya, walaupun ya tajir melintir. Gue tahu gue menjijikkan, tapi cuman itu yang bisa gue lakuin biar gue bisa punya barang mewah. Dan kembaran lu malah manfaatin kekayaan yang gue dapetin cuman bermodalkan rahasia gelap gue. Jujur gue nggak tahu sih harus ngerespon ini gimana. Lagian kalian bisa apa gitu loh kalau tahu si Pian punya kembaran, iya kan? Iya juga sih, kami nggak bisa apa-apa. Lu beneran kembarannya si Pian? Kayaknya lu udah orang ke-100 deh yang nanya itu ke gue hari ini. Jadi bener, kalau gitu lu harus metong menggantikan adik gue yang metong di tangan kembaran lu. Apa? Tingkat kesedihannya naik jadi 100%. Ini artinya dia bakal metong dong. Bu, saya izin ke toilet ya. Silakan Ethan. By the way, selamat ya, kamu dapat juara 3. Makasih Bu. Kemana itu cowok? Gue bukan juara 2, tapi gue juara 3 dong. Bener-bener juara 3. Tingkat kesedihannya turun jadi 50%. Kagak waras kali ya nih cowok. Naruto, congrats ya, lu juara 1 lagi. Lu nggak apa-apa. Emangnya gue harus kenapa? Lu nguping pembicaraan gue sama emak gue tadi pagi ya? Oke, ini artinya mulai hari ini lu yang bertanggung jawab atas hidup gue. Kenapa tiba-tiba malah gue yang harus bertanggung jawab atas hidup lu? Iya, kenapa bukan elu? Lagian kalau gue juara 2 diusir dari rumah, berarti juara 3 gue dicoret dari kartu keluarga. Yan, ini pacar kamu ya? Iya tante. Najis, bukan mah. Dia ini parasit yang selalu ngata-ngatain tanda lahir aku di sekolah. Dan dia juga nih yang bikin julukan Naruto di sekolah. Kenapa mama malah senyum-senyum? Ya abis walaupun kamu ngatain dia parasit, kamu tetap ajakin dia ke rumah ini. Iya kan tante, kayaknya Pian suka sama aku deh Tan. Ini gak usah GR lu, gue kagak akan pernah suka sama cowok gila kayak lu. Gue suka sama abangnya Chelsea, udah ganteng. Woi, abang gue udah punya pacar, jangan lu sentuh. Ma itu si Chelsea ada di rumah kita. Lagi makan dia. Sumpah kadang gue heran deh, anak emak gue tuh gue apa lu sih Cel? Ya elu, tapi kalau lu nggak mau mah gue mau kok ngegantiin. Di rumah gue nggak ada kasih sayang. Permisi. Widih, member baru nih. Kagak, malam ini dia pulang dan lu juga pulang. Jadi stop anjir ngehabisin bahan makanan di rumah gue. Keluarga gue udah miskin, jangan lu bikin tambah miskin lagi. Nggak salah lihat nih gue, tingkat kesedihannya turun jadi 3% dong. Apanya yang turun ya? Dah Ethan, yuk cuci tangan lalu makan masakan tante. Kalau Pian, ya terserah dia. Iya apaan sih mama kayak gitu? Papa pulang. Wow, kok anak kita jadi banyak gini sih mah? Terus yang cewek pakai jaket biru itu siapa? Anak pungut. Ya dia kan mau bareng lah. Jangan mentang-mentang kedatangan 2 anak baru nih di rumah kita nih. Anak kandung kalian lupain ya. Halo Om, kenalin saya Ethan, parasit baru di keluarga ini. Udah, nggak ada yang namanya parasit. Yuk makan lagi.